Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi dengan judul Rangkaian Listrik Seri Paralel. Teman-teman sekalian yang berbahagia, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Hampir semua aspek aktivitas kita, mulai dari penerangan, komunikasi, hingga pengoperasian alat elektronik, semuanya bergantung pada sistem kelistrikan. Rangkaian listrik pada dasarnya adalah hubungan antara beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, atau sumber tegangan yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga arus dapat mengalir. Dalam rangkaian seri, setiap komponen dihubungkan secara berurutan sehingga arus yang mengalir pada setiap elemen bernilai sama. Namun, dalam rangkaian paralel, setiap komponen memiliki cabang tersendiri yang menyebabkan tegangan di setiap cabang sama, namun arusnya terbagi sesuai hambatan masing-masing. Dengan mempelajari materi ini, kita diharapkan dapat memahami perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, dapat menganalisis hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan pada masing-masing jenis rangkaian. Yang ketiga, menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff dalam menyelesaikan permasalahan kelistrikan secara sistematis. Seri adalah rangkaian di mana setiap komponen listrik disusun secara berurutan atau saling berhubungan ujung ke ujung dalam satu jalur arus yang sama. Itu artinya, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen memiliki besar yang sama, karena hanya ada satu lintasan bagi arus untuk mengalir. Contoh, bayangkan sebuah lampu yang disusun secara berurutan dan dihubungkan dengan satu sumber tegangan yang sama, misalnya baterai. Ketika kita menyalakan rangkaian tersebut, arus listrik akan mengalir melewati lampu pertama, kemudian ke lampu kedua, dan yang terakhir lampu ketiga. Karena arusnya sama, jika salah satu lampu putus, maka seluruh rangkaian akan terputus dan rangkaian lainnya juga akan padam. Secara matematis, hambatan total pada rangkaian seri diperoleh dengan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya. Sedangkan tegangan total merupakan penjumlahan dari tegangan di setiap komponen, yaitu F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah seterusnya. Contoh penerapan rangkaian seri yaitu lampu senter, rangkaian pemanas listrik sederhana, atau lampu hias lama. Contoh soal perhitungan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Diketahui 3 resistor masing-masing 2 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm disusun seri dengan sumber tegangan 10 volt. Hitunglah arus total. R total sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. I sama dengan F per R sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, lampu hias klasik. Jika satu putus, semua mati. Yang kedua atau yang terakhir, pemanas air atau kompor listrik. Perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, yang pertama arus mengalir melalui satu jalur, yang kedua arus sama di setiap komponen, yang ketiga tegangan terbagi pada setiap komponen, yang keempat hambatan total semakin besar jika ditambahkan resistor, dan yang terakhir jika satu komponen rusak, rangkaian putus dan semua komponen akan mati. Sedangkan rangkaian paralel, yang pertama arus mengalir melalui banyak jalur atau bercabang, yang kedua arus terbagi pada setiap cabang, yang ketiga tegangan sama pada setiap cabang, yang keempat hambatan total mengecil jika ditambahkan resistor, dan yang terakhir jika satu komponen rusak, komponen lain tetap akan berfungsi.
rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah jenis rangkaian di mana komponen-komponen listrik disusun secara paralel, sehingga arus listrik dapat mengalir melalui lebih dari satu jalur. Pada rangkaian ini, jika salah satu komponen terputus, komponen lain masih dapat berfungsi. Pada rangkaian paralel, arus yang masuk terbagi menjadi beberapa jalur, dan tegangan pada setiap komponen adalah sama. Hambatan total pada rangkaian paralel dihitung dengan menggunakan rumus 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Untuk arus menggunakan rumus I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Untuk tegangan menggunakan rumus V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Beberapa penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, instalasi listrik rumah seperti lampu, stop kontak, dan peralatan elektronik di rumah dihubungkan secara paralel. Hal ini memungkinkan Anda menyalakan lampu di ruang tamu tanpa mempengaruhi lampu di kamar lain, atau mematikan kulkas tanpa mempengaruhi TV. Kedua, lampu lalu lintas. Lampu merah, kuning, dan hijau dihubungkan secara paralel. Jika satu lampu rusak, lampu lainnya tetap menyala. Yang ketiga, sistem penerangan jalan. Lampu jalan dipasang secara paralel agar jika satu lampu mati atau rusak, lampu-lampu lainnya tetap dapat menyala. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal rangkaian paralel. Kita akan mencari hambatan total dan arus total dari 3 resistor yang disusun paralel. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 12 ohm, dan tegangan sumber sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan hambatan total dan arus total. Penyelesaian langkah pertama yaitu menentukan hambatan total pada rangkaian paralel dengan menggunakan rumus 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kemudian memasukkan nilai resistornya, sehingga 1/R total sama dengan 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12. Kemudian menyamakan penyebutnya menjadi 12. Lalu jumlahkan sehingga didapat R total sama dengan 2 ohm. Selanjutnya yaitu menghitung arus total menggunakan hukum ohm dengan rumus I total sama dengan V dibagi R total. I total sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6 ampere. Jadi arus totalnya sama dengan 6 ampere. Rangkaian seri paralel atau biasa disebut rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah kombinasi dari rangkaian seri dan paralel, di mana sebagian komponen disusun secara seri dan sebagian lainnya secara paralel dalam satu kesatuan. Dalam kehidupan nyata, banyak sistem kelistrikan yang merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel atau disebut rangkaian campuran. Contohnya, pada sistem penerangan rumah, beberapa lampu mungkin disusun paralel, tetapi kelompok lampu itu terhubung seri dengan saklar utama. Untuk menganalisis rangkaian campuran, gunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Dirumuskan dengan V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm.
Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke sebuah titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Dirumuskan dengan sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa jumlah aljabar dari perubahan tegangan di sepanjang lintasan tertutup adalah 0, dirumuskan dengan sigma V sama dengan 0. Hukum ini membantu menganalisis tegangan dan arus di rangkaian campuran. Demikianlah pembahasan mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Dari penjelasan yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa setiap jenis rangkaian memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama besar, namun tegangannya terbagi. Sedangkan pada rangkaian paralel, tegangan pada setiap cabang sama besar, tetapi arus terbagi ke masing-masing cabang sesuai besar hambatan. Pemahaman tentang kedua jenis rangkaian ini tidak hanya penting secara teori, tapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui cara kerja dan perhitungannya, kita dapat merancang sistem kelistrikan dengan lebih aman, efisien, dan hemat energi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat, menambah pengetahuan, dan memotivasi kita semua untuk terus belajar, memahami konsep-konsep dasar fisika. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.